Ibu, saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik edisi hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta adalah telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Adapun judul renungan kita saat ini, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam keseharian hidupnya. Salah satu tata nilai yang harus dimiliki oleh setiap orang Katolik adalah ketekunan. Ketekunan dalam hal apa saja dalam menjalankan hidup ini, terutama dalam hal berdoa. Itulah pesan pokok dalam permenungan hari ini. Ketekunan diperlukan ketika kita masih perlu membutuhkan uluran kasih sayang tangan Tuhan dalam mengatasi seluruh persoalan hidup kita melalui doa. Doa menjadi napas
kehidupan iman Kristiani. Maka aktivitas berdoa harus ditanamkan dalam diri anak sejak dini di dalam keluarga. Namun doa yang dibutuhkan oleh Yesus Tuhan adalah doa yang terus-menerus, tanpa henti, tanpa malu. Bagaimana Yesus mengajarkan hal itu kepada kita? Injil Lukas yang kita baru dengar dan baca pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang usaha yang terus-menerus dari seseorang sahabat yang memerlukan bantuan pada tengah malam. Meski dia harus meminta makanan dari tetangga untuk sahabatnya yang datang pada malam hari, dia tetap tidak malu dengan dirinya sendiri atau orang lain. Dia terus-menerus berjuang agar sahabatnya yang belum makan itu bisa makan dari belas kasihan tetangganya. Maka dia selalu mengetuk pintu, mengajak dialog agar tetangganya bisa memberikan makanan untuk sesamanya. Dia berjuang dengan tidak malu-malu meskipun tengah malam dan sangat mengganggu tidur sahabatnya karena ketekunan. Akhirnya diberikan juga bantuan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus, kita sering mencari kekuasaan, kedudukan atau jabatan dengan berusaha sendiri, dengan jalan pintas, tanpa adanya suatu ketekunan. Misalnya dalam meraih nilai yang baik atau kelulusan, atau tidak jarang orang mengambil jalan pintas dalam menggapai kemauannya. Dalam perjalanan panjang menuju suatu tempat, misalnya, sering kita melanggar aturan lalu lintas demi kepentingan pribadi kita sendiri. Maka untuk menanamkan nilai ketekunan pada diri anak, mulailah dari hal yang kecil. Misalnya belajar sabar ketika kita menunggu orang. Belajar dengan giat dan tekun setiap hari. Melayani orang yang sedang sakit dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Nah, Yesus mengajarkan kita supaya bertekun dalam doa. Tidak sukar bukan? Hanya berdoa. Berdoa yang rajin. Berdoa dengan iman. Berdoa secara terus-menerus. Itulah yang Yesus Tuhan inginkan kepada kita. Maukah Anda lakukan hari ini? Cobalah dari sekarang, niscaya Anda akan menemukan berkat-Nya yang membahagiakan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan
dengan berdoa secara terus-menerus. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.